Kan imajinasi bahkan mungkin lebih memupuk suburkan kosakata atau perbendaharaan imajinasi di benak kita. Itu kiat-kiatnya. Oh, iya. Jadi kiat-kiat agar otak kita itu imajis ya. Ya. Dan kita tidak kehilangan diksi-diksi imajis kita. Ya. Bagaimana cara memupuk dan menumbuh kembangkan gitu. Jadi gini Mas. Ketika Anda ngomong begini, lelaki tua duduk di kursi goyang, itu kalimat biasa, pernyataan biasa, tidak ada imajinasinya. Karena uang wis ngerti nek duduk di kursi goyang ngono kuwi. Menjadi disebut berimajinasi ketika lelaki tua itu duduk di kursi goyang yang mulai mengkerut. Nah, mengkerutnya ini bisa menggambarkan, mengimajinasikan kursinya yang sudah tua plus orangnya yang memang sudah renta. Ngono loh Mas. Iya. Ada mengkerutnya ini, hanya tambahan mengkerut membuat kamu punya imajinasi. Pembaca juga iso membayangkan. Jadi imajinasi itu adalah pengantar bagi pembaca untuk membayangkan apa yang kamu katakan. Contoh, misalkan rinduku padamu laksana buku yang tak pernah kubaca. Itu imajinasi banget Mas. Tapi nek rinduku padamu menggebu-gebu tak terlampiaskan, yo gak usah puisi semamula wong do ngomong ngono gitu loh. Jadi yang dimaksud imajinasi adalah ketika kamu menambah satu atau dua kata yang merupakan perumpamaan yang membuka cakrawala atau pembaca memandang sesuatu dengan yang lain. Itu namanya imajinasi. Kalau misalkan begini lagi, hidupku penuh liku, duka dan suka datang bertubi-tubi. Iku biasa Mas, gak puitis. Oh jelas wong biasa saya ngomong ngono kuwi. Tapi ketika hidupku bagai labirin. Labirin beriku, tapi disimbolkan dengan labirin lah. Dengan kamu ngomong labirin, itu membuka cakrawala pandang si pembaca. Oh berarti ruwet banget ya. Tapi kalau cuma lika-liku kan, lika-liku paling ngono kuwi. Datar ya. Datar. Apalagi ketika kamu berani mengatakan hidupku bagaikan benang basah yang diinjak kaki-kaki kuda liar. Wah, urip kok ngene. Gitu loh. Itu imajinasi, itu ada imajinasinya. Nah, imajinasi itu dibentuk oleh majas atau perumpamaan seperti puisi Djoko Pinurbo tadi. Si wanita muda berdiri di jendela dan bercakap dengan senja. Nah itu imajinasi. Karena nek pikiran biasa mosok senja diajak ngomong. Gitu loh. Padahal sebenarnya ngomong itu kan merenungkan tentang diri sendiri pas saat senja. Gitu. Jadi dibentuk dengan namanya majas analogi. Kemudian yang perlu kita bahas itu ini sebenarnya lisensia puitika. Nah, menurut Mas Arif, sampai detik ini lisensia puitika itu apa menurut jenengan? Sepemahaman jenengan? Mungkin satu wilayah private ya, satu wilayah private yang mungkin dikuasai atau dimiliki oleh seorang penulis, dalam hal ini penulis puisi untuk mengungkapkan sesuatu pengandaian dengan diksi-diksi pilihannya yang menjadi ciri khasnya kayak gitu kira-kira. Iya. Jadi lisensia puitika itu kan mungkin Atta dulu tak mau ada pendapat. Oh iya. Kalau menurut Atta lisensia puitika itu apa, Tak? Ya sama sih tadi kayak pemahaman dan interpretasi pribadi gitu. Pribadi ya. Wilayah pribadi. Ya itu pendeknya adalah hak pribadi untuk mengungkapkan rasa puitisnya. Hak pribadi. Iya. Itu betul secara definisi. Tapi ingat, dalam aplikasinya itu menjadi salah ketika
sudah menjadi diksi yang tertuang, terus dikritik nggak terima karena mengatakan, yo itu kan hakku ngomong begitu, apapun alasanmu tidak berhak mengubah itu. Nah itu artinya justru dia tidak menyalahgunakan lisensia puitika. Dengan alasan itu dia menjadi anti kritik gitu. Anti kritik. Nah, jadi definisinya betul, tetapi eksekusinya yang aplikasinya tidak tepat. Jadi, lalu apakah kritikus berhak mengubah diksi kita? Belum tentu berhak, tetapi respon kita terhadap kritikan yang masuk itu tidak boleh merupakan sebuah keangkuhan. Misalkan begini, dikritik, kenapa kamu memilih cinta kasih itu seperti danau yang teduh? Karena bagi saya danau itu betul-betul membuat emosi yang panas, angkara menjadi luruh dengan air yang teduh itu. Nah, tapi kan bisa juga yang lain, tidak harus itu. Karena di dalam puisimu ini nggak cocok kalau danau. Oke, saya terima kritikannya. Dan kalau memang dalam perenunganku kok lebih cocok usulmu, nanti tak pakai. Itu. Jadi lisensia puitika itu memang hak pribadi seorang penyair untuk mengungkapkan sisi puitisnya. Yang nggak tepat, yang nggak boleh adalah ketika dengan alasan lisensia puitika dia anti kritik, Mas. Itu memang ada fenomena semacam itu, artinya banyak. Banyak. Ya, jadi justru, nah ini nyun sewu ya, saya jujur, saya kan sudah bertemu dengan berbagai lapisan penulis, Mas. Ada yang pemula, ada yang setengah mateng, ada yang sudah begawan. Rata-rata itu nyun sewu seperti tentara. Nek ijek kopral iki galake ra karuan. Tapi nek wis begawan, justru itu malah lebih santun, terbuka menerima kritik gitu. Karena gini, yang perlu disadari, ini menurut pemahaman saya, lisensia puitika itu betul hak pribadi, tetapi untuk apa? Memunculkan satu keunikan, satu otentisitas, satu kebaruan. Ini yang lokus utamanya di sini. Bukan sebuah kengawuran. Jadi lisensia puitika itu bukan sebuah kengawuran dan keangkuhan untuk ngomong apa saja ala kamu, bukan. Karena puisi kalau ditulis secara keangkuhan jadinya kasar, gak universal. Puisi ditulis secara ngawur, pure ngawur tanpa mau tahu tentang definisi puisi atau pemahaman puisi, ya jadinya bukan karya sastra, Mas. Ngawur kok. Arogan mungkin ya. Arogan, nggak boleh gitu. Semena-mena dia. Nah, lisensia puitika itu perlu dipahami. Ini kan korelasinya dengan estetika, Mas. Jadi hakmu untuk mengungkapkan jiwa puitismu dengan harapan itu estetik, otentik, unik dan baru. Ora dong elek ya gak apa-apa wong iku. Nah, yang untuk baru tadi perlu istilahnya trial and error atau dari mungkin referensi yang kita dapat dari bahan-bahan bacaan yang kita serap itu. Mas, namanya sebuah karya yang bernilai tinggi, apalagi itu unik, baru dan lain-lain, tetap ada prosesnya. Tidak hanya sekali nulis langsung jadi baru, enggak juga. Itu tetap ada landasan filosofis iya, historis iya, ada juga landasan pragmatis, artinya ilmu-ilmu yang sedang dia dalami, gitu. Jadi lisensia puitika itu sebenarnya gini loh, kalau diluaskan adalah titik simpul dari semua pengetahuan yang dimiliki oleh penyair itu untuk memunculkan satu diksi atau satu ungkapan puitis yang memang puitis, estetis, unik, otentik, gitu, Mas. Jadi lisensia puitika diberikan oleh Allah itu sebenarnya agar kamu betul-betul eksplorasi dirimu dengan kekuasaanmu, dengan otoritasmu, dengan kemampuanmu untuk memunculkan sesuatu yang baru, otentik, unik, dan estetis. Kalau tanpa kandungan nilai estetis,
itu ya lisensia puitika ala preman, nah sakarep-karepku gitu loh Mas Arif.